Ya, tanpa nama-nama macam Nathaniel Hongwan, kemudian Afiq Fazail, Feroz Baharudin, apakah ini akan mempengaruhi performa dari anak asuhan Kim Pan-gon ya untuk persiapan Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia menjelang Piala Kemerdekaan. Kemudian update soal bagaimana cerdiknya ya Malaysia ataupun skuad Harimau Malaya ini memilih lawannya untuk persiapan dua event besar yang akan dijalani oleh Malaysia. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola, tentunya dari Indonesia. Semoga sehat semua. Di edisi 10 Oktober 2023, yang mana ini Minggu malam ataupun Ahad malam ya, kita akan cakap soal tim ataupun negara-negara di Asia Tenggara untuk persiapan menjelang FIFA Matchday ya. Kalau misalnya tim nasional Indonesia harus mengarungi kualifikasi lebih awal ya, karena tidak ya harus dari bawah sekali, harus melawan Brunei Darussalam tanggal, kalau tak silap tanggal 12, kemudian away-nya ke Brunei tanggal 17 Oktober. Nah, tim-tim yang lain kalau tak silap macam Thailand akan ke luar negara ya untuk melawan Estonia, dan satunya mana aku agak lupa, tim Eropa. Vietnam kayaknya akan melawat dengan China, dan semuanya memanfaatkan FIFA Matchday. Nah, sedangkan Malaysia ini akan melaksanakan Piala Kemerdekaan setelah sekian lama tak diselenggarakan, dan sekaligus untuk persiapan menjelang Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia, yang mana ini mendapat banyak atensi juga, termasuknya untuk saya pribadi dan juga beberapa penyokong dari Johor Darul Ta'zim. Ya, kaitannya tadi sesuai dengan judulnya ya, nama macam Nathaniel Hongwan dan juga Afiq Fazail ataupun player muda Feroz Baharudin itu tak masuk ya. Tapi mungkin Feroz tak terlalu lah. Tapi yang banyak dipertanyakan adalah Hongwan dan juga Afiq Fazail ya. Kenapa tak ada ataupun tersenarai dalam skuad di bawah Kim Pan-gon ya untuk Piala Kemerdekaan ini. Dan apakah ini akan mempengaruhi performa dari skuad dari Kim Pan-gon ya? Ini nanti kita coba ulas sikit ya. Tetapi kalau kita cakap macam Nathaniel Hongwan sebenarnya sudah dipanggil di ketika uji coba melawan China dan juga Syria ya beberapa bulan yang lalu. Nah, kemudian kalau Afiq memang jarang ya nampaknya mendapatkan call up ke tim nasional. Nah, apakah ini akan mempengaruhi performa dari skuad Harimau Malaya? Menurut aku tidak terlalu, karena memang yang dipanggil secara keseluruhan ini hampir sama dengan yang dipanggil ketika dua laga terakhir, yaitu ketika melawan China dan juga Syria, yang hasilnya sangat positif karena kedua negara itu secara peringkat berada di atas Malaysia, sehingga secara poin Malaysia terus menambah matanya gitu. Nah, kita tahu nama-nama yang dipanggil ada Zian Azmi, Matthew Davis, Corbin Ong, Endry Dos Santos, Arif Aiman, Safawi Rashid, Ahyar Rashid ya, ini dari JDT. Nah, kita tahu misalnya macam Safawi Rashid walaupun jarang mendapatkan menit bermain di Johor Darul Ta'zim, tapi performa Safawi Rashid ketika berada di Malaysia ini agak lain lah, agak berbeda daripada ketika bermain di klub. Begitu juga Ahyar Rashid ya, aku tengok sendiri ketika aku datang ke Stadium Sultan Ibrahim menonton perlawanan antara Malaysia melawan Turkmenistan, bagaimana Ahyar Rashid sangat-sangat eksplosif ya, walaupun secara menit bermain pun di Johor Darul Ta'zim tidak mendapatkan menit reguler, jadi tak ada jadi soal. Kemudian nama-nama yang lain ada Sarul Nazim, Brandon Gun, Faisal Halim ya, ini yang menarik untuk melihat duetnya dengan Arif Aiman, karena aku waktu datang ke Stadium Sultan Ibrahim itu tak tengok ya, karena Arif Aiman pada masa itu tak bermain. Quentin Cheng, Muhairi Ajmal ini tengah ya, kemudian ada Azri Ghani, Suhaimi Husin, Dominic Tan, Daniel Ting, Swat Wilkin, ini rombongan dari Sabah, Darren Lock ya, Sergio Aguero, Sahmi Izzuan, Paulo Jose, Azam Azmi, Dion Coles, Junior Elstart ya, dan lain ya. Jadi apakah ya tadi menurut aku tak akan berpengaruh signifikan, tapi ini tetap menjadi pertanyaan kenapa macam Hongwan ataupun Afiq Fazail, karena saya pribadi sangat suka dengan tipikal permainan dari Afiq Fazail. Walaupun kita coba ataupun Hongwan ya, Hongwan ini berjuang sangat keras ya, sehingga sekarang akhirnya mendapatkan status sebagai pemain reguler dari Johor Darul Ta'zim ya, hampir tak tergantikan lah Nathaniel Hongwan ini. Tapi ini tak apa, karena Kim Pan-gon ini ya ketika memegang skuad tim nasional Malaysia ini luar biasa.
rekornya juga sangat baik dan capaian yang dipertontonkan oleh Kim Pan-gon ini juga. Jadi kalau tak silap sampai sekarang ini sudah 23 match ya, menang 16, imbang 2 kali dan hanya kalah 5 kali ya. Dan 61 memasukkan, 24 kemasukan ya, 50 mata yang didapat oleh Kim Pan-gon secara keseluruhan ya. Jadi luar biasa ya. Nah, apalagi dua hasil perlawanan terakhir menunjukkan bahwa ya Kim Pan-gon sudah tepat memegang Malaysia ya. Dan kekalahannya itu lawan Singapura 2-1 dulu, kemudian melawan Bahrain 1-2 dan 0-3 dari Tajikistan. Tajikistan yang akan ditemu nanti di perlawanannya di Piala Kemerdekaan ini. Kemudian Vietnam juga pernah 3-0 dan juga terakhir Thailand ya dikalahkan 3-0. Nah, selepas itu di bulan Januari 23 sampai sekarang itu Malaysia belum pernah terkalahkan ya. Terakhir yaitu imbang 1-1 dengan China dan 2-2 melawan Syria yang secara peringkat berada di atas Malaysia. Nah, kemudian ya jadi rekornya Kim Pan-gon bukan calang-calang dan ya tentu pemanggilan ini sudah berdasarkan koordinasi dengan staf juru latih atau staf pelatihnya. Jadi ya kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Dan tadi selanjutnya soal bagaimana ya cerdiknya ini Malaysia mempersiapkan untuk persiapan Piala Asia dan kualifikasi periode, karena di acara yang akan diselenggarakan untuk turnamen yang akan Pesta Bola Merdeka ini yang sebentar lagi tanggal 13 sampai 17 ini, lawan-lawannya pun ini lawan-lawan yang sangat berharga lah kalau misalnya ini boleh dikalahkan oleh tim nasional Malaysia, karena lawan-lawannya ini secara peringkat memang berada di atas Malaysia, tetapi secara kualitas dengan apa yang dipertontonkan oleh Kim Pan-gon saat ini dengan skuad tim nasional Harimau Malaya itu sangat-sangat mungkin untuk dikalahkan, apalagi akan bermain di publik sendiri. Dan sudah puluhan ribu tiket yang terjual ya, sudah diumumkan di akunnya official FAM Malaysia ya. Kita coba tengok ya secara peringkat ya. Jadi macam kita yang paling dekat dengan Malaysia itu Tajikistan. Tajikistan peringkatnya 110 ya, Malaysia sekarang 134 kalau tak silap. Jadi Tajikistan ini berada di lebih baik daripada Thailand, karena Thailand 120. Nah, 112 ya. Jadi, tapi ini ada kesempatan ya, kalau misalnya Malaysia boleh mengalahkan Tajikistan ya, tentu itu akan naik. Apalagi ini akan balas dendam ya, revenge sebelumnya dikalahkan oleh Tajikistan ya semasa itu. Kemudian India juga di atas Tajikistan dengan peringkat FIFA 102 ya. Jadi sekali lagi kalau boleh kalahkan, kayaknya sih aku agak lupa lawan India dulu apa lawan Tajikistan dulu gitu. Kayaknya lawan India dulu ya. India itu di peringkat 102. Jadi kalau boleh menang peringkatnya naik lagi. Dan Palestina ini di peringkat ke-97 ya. Jadi lebih banyak lagi nanti poin FIFA-nya yang akan didapat kalau bisa mengalahkan Palestina. Dan ini menarik ya, bagaimana tidak sembarang menyelenggarakan event ataupun turnamen ya, tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan kebutuhan untuk membuat perlahan-lahan ini peringkat FIFA-nya Malaysia ini terus naik ya. Nah, ini nampaknya kalau misalnya berjalan mulus, ini akan mengatrol atau menaikkan beberapa strip ya peringkat Malaysia di FIFA. Nah, begitu juga Indonesia, karena Indonesia FIFA Matchday-nya ini kualifikasi Piala Dunia, tentu kalau nggak silap nih poinnya akan lebih banyak. Jadi kalau Indonesia berhasil memanfaatkan ini dengan poin-poin terus, nah maka otomatis juga akan mengatrol peringkat FIFA Indonesia yang sementara ini masih di bawah Malaysia. Nah itu kaitannya dengan bagaimana Nathaniel Hongman, Afiq Fazail, ataupun Feros Baharudin yang... Nah, kalau Sarul Saad aku tak tahu apakah kayaknya sih cedera ya, karena di Liga Juara-Juara Asia juga tak dimasukkan. Nah, kemudian macam Samer Kuti juga ada isu macam kecederaan ya, karena biasanya kan walaupun Samer Kuti jarang dimainkan, jadi itu biasanya dipanggil ya. Tapi kali ini tak gitu, jadi ya tak apa-apa. Kita tunggu perpaduan dari beberapa player, JDT, Selangor, Sabah ya, dan klub-klub yang lain. Nah, Selangor dan Terengganu dan yang lain, apakah ini memang padu di bawah Kim Pan-gon yang punya
track record sangat baik ya selepas menangani skuad kebangsaan Malaysia sampai saat ini ya. Barunya 5 kali kalah dan sudah banyak kemenangan yang di ranking PAM Tour. Kita tunggu saja hasilnya ya, kita doakan tentu saja negara saya, tim nasional Indonesia ya semoga diberikan ya harusnya sih tak jadi soal ya, walaupun tak ada Jordi Amat yang mengalami kecederaan di Liga Juara Asia, tapi lawannya itu Brunei Darussalam, harusnya itu tak jadi soal Indonesia untuk meraih 3 mata di kandang dan 3 mata di away. Nah, kita tengok nanti Malaysia seperti apa, Thailand ataupun Vietnam. Kita tunggu hasilnya seperti apa dan semoga semuanya boleh mengatrol peringkat FIFA-nya untuk naik dan membawa nama Asia Tenggara lebih dilihat lagi di level Asia. Ya paling nggak di level itu dulu. Nah mungkin itu untuk update JJS di 10 Oktober ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Terima kasih orang semua udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.